Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Pertiwi Setiawati dengan NIM 2212933, seksi 22BB06. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis angin dan awan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Insinyur Haja Rizda Amini MPD. Pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lain. Permukaan tanah yang panas membuat suhu udara di atasnya naik. Akibatnya, udara yang naik mengembang dan menjadi lebih ringan. Karena lebih ringan dibandingkan dengan udara sekitarnya, udara akan naik. Begitu udara panas tadi naik, tempatnya akan segera digantikan oleh udara sekitar, terutama udara dari atas yang lebih dingin dan berat. Proses ini terjadi terus-menerus. Akibatnya, kita bisa merasakan adanya pergerakan udara atau yang disebut juga dengan angin menurut Nasir pada tahun 1990. Adapun jenis-jenis angin, apa-apa saja jenis angin, mari kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu angin fon. Nah, angin fon ini atau disebut juga dengan angin jatuh adalah angin yang terjadi sesuai dengan hujan orografis. Angin fon terjadi karena adanya gerakan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu sisi, lalu turun di sisi lain. Biasanya angin ini bersifat panas, merusak, dan dapat menimbulkan korban. Tanaman yang terkena angin ini bisa mati dan daya tahan tubuh manusia turun jika terkena angin fon dan rentan terhadap serangan penyakit. Kemudian ada angin siklon dan antasiklon. Di sini dapat kita lihat gambar dari angin fon dan angin antalikson ini. Angin siklon adalah angin yang geraknya memutar memusat. Siklon akan terjadi apabila sesuatu tertekan minuman. Kemudian ada angin periodik. Nah, angin periodik ini adalah angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari pukul 8 malam sampai dengan pukul 6 sore. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dan perahu bertenaga angin sederhana. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Angin ini bisa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan laut. Dapat kita lihat dari gambar yang telah ada di dalam materi. Kemudian angin lembah dan angin gunung. Nah, terdapat pada materi ini ada gambar yang telah dipaparkan di materi ini. Pada sore hari ini dan malam hari terjadinya kondisi yang sebaliknya. Wilayah lembah suhu udara masih relatif tinggi dibandingkan dengan gunung atau pegunungan. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah atau minimum. Akibatnya berhembuslah angin dari arah gunung menuju lembah. Itulah yang disebut dengan angin gunung. Kemudian angin lembah terjadi pada pagi hari sampai menjelang sore. Pada pagi hari sampai kira-kira pukul 14, gunung atau pegunungan lebih cepat menerima panas matahari jika dibandingkan dengan lembah. Oleh karena itu, pada siang hari suhu udara di gunung atau pegunungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembah. Hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung atau pegunungan relatif lebih rendah, sedangkan tekanan udara lembah tinggi sehingga berhembuslah angin lembah dan menuju gunung. Proses kejadian itulah yang dinamakan dengan angin lembah. Kemudian angin muson. Nah, angin muson dibagi menjadi dua, angin muson Asia atau Barat. Angin ini terjadi pada bulan-bulan Oktober sampai Februari. Matahari seakan berada di selatan khatulistiwa benua Australia menerima panas lebih banyak daripada Asia. Akibatnya angin bertiup dari Asia ke Australia melalui kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini Indonesia terjadi musim penghujanan. Kondisi ini dikenal dengan angin barat. Kemudian angin muson Australia atau Timur. Angin ini terjadi pada bulan April sampai Agustus. Matahari seakan berada di belahan bumi utara, sehingga benua Asia menerima panas lebih banyak daripada Australia. Akibatnya angin bertiup dari Australia ke Asia melalui kepulauan Indonesia. Oleh karena itu,
Pada bulan-bulan ini Indonesia terjadi musim kemarau. Kondisi ini biasa dikenal dengan angin timur. Kemudian angin tetap. Angin tetap ini adalah angin pasat. Angin pasat merupakan angin bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Terdiri dari dua yaitu angin pasat timur dan angin pasat tenggara bertiup di belahan bumi selatan, sedangkan angin pasat timur bertiup di belahan bumi utara. Sebab terjadinya angin puting beliung. Perubahan arah angin karena perbedaan pola tekanan yang terjadi pada suatu daerah. Angin ini biasanya terjadi pada musim pancaroba, yaitu pada peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Kemudian jenis-jenis awan. Apa saja jenis-jenis awan? Yang pertama yaitu awan berdasarkan bentuknya, yaitu pertama awan cumulus. Awan cumulus ini adalah awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dengan dasar yang merata secara horizontal. Yang kedua, awan stratus merupakan awan yang tipis yang tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Ketiga itu awan cirrus, merupakan awan yang halus berserat seperti bulu ayam dan tidak menimbulkan hujan. Kemudian yaitu kelompok awan rendah. Pertama, awan stratocumulus. Awan ini berwarna kelabu putih yang terjadi pada pantang dan senja apabila atmosfer stabil. Ketinggian awan stratocumulus berada di bawah 2000 meter. Lapisan awan ini tipis dan tidak menghasilkan hujan. Awan ini terlihat seperti bola-bola yang sering menutupi daerah seluruh langit sehingga tampak seakan gelombang. Yang kedua itu awan cirrostratus. Lapisan yang melebar seperti kabut dan berlapis. Awan ini cukup rendah dan sangat luas. Ketinggiannya awan stratus ini di bawah 2000 meter. Kemudian awan nimbostratus. Awan ini berwarna putih gelap yang penyebarannya di langit cukup luas. Ketinggian awan ini antara 600 sampai 3000 meter. Di Indonesia awan ini hanya menimbulkan gerimis. Bentuknya tidak menentu dengan pinggir compang-camping. Kemudian kelompok awan sedang. Pertama, awan altocumulus. Awan altocumulus ini berwarna kelabu atau putih dilihat pada waktu senja. Kemudian awan ini kecil, jumlahnya tidak banyak. Ketinggian awan ini berada di antara 2000 sampai 7000 meter. Biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal. Awan ini bergerombolan dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Kita dapat melihat gambar-gambar macam-macam awan yang telah disediakan pada materi ini. Kemudian awan altostratus. Awan ini berbentuk pada waktu senja dan malam hari, kemudian menghilang saat matahari terbit di awal pagi. Awan ini berwarna kelabuan dan meliputi hampir seluruh bagian langit. Ketinggian awan altostratus berada di antara 2000 sampai 7000 meter. Dan awan ini menghasilkan hujan seandainya dalam jumlah yang cukup tebal. Kemudian kelompok awan tinggi. Awan tinggi ini pertama awan cirrus. Awan cirrus adalah berwarna putih dengan pinggiran tidak jelas. Awan ini halus dan berstruktur seperti serat dan bentuknya mirip seperti bulu burung. Ketinggian awan cirrus ini di atas 5.500 meter dan awan ini tidak menimbulkan hujan. Kemudian awan cirrostratus. Awan ini juga menimbulkan lingkaran yang bulat yang mengelilingi matahari dan bulan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Ketinggiannya berada di atas 6000 meter. Awan cirrostratus ini mengidentifikasi akan turun hujan atau jatuhnya presipitasi. Kemudian awan cirrocumulus. Ketinggian awan cirrocumulus berada di antara 6.000 sampai 12.000 meter. Bentuknya seperti terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti sekelompok domba. Kemudian awan cumulus merupakan awan tebal dengan puncak yang agak tinggi. Terlihat gumpalan putih atau cahaya kelabu yang tampak seperti bola kapas menggembang. Awan ini berbentuk garis besar yang tajam dan dasar yang datar. Kemudian awan cumulonimbus. Ketinggian awan ini bersekitar antara 2000 sampai 16.000 meter. Awan ini berwarna putih gelap dan menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur.
Awan ini berhubungan erat dengan hujan deras, badai, tornado, dan petir. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.